Berarti kita akan isi tabungan rekening. Dengerin. Itu lebih penting. Jelas ya? Permudah urusan sholat. Tuh dengerin Ya? kata ustaznya. Itu mudah. Kok mudah? Ketahuilah, kita harus mempermudah urusan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah, neraka. Tapi kami yakin bahwa ada hamba-hamba Allah yang tidak sholat itu bukan karena dia ingin masuk neraka. Tapi banyak di antara mereka yang tidak sholat itu karena tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Maka kalau ada orang tidak bisa sholat, bukan yang salah dia, yang salah ustadznya, mempersulit urusan sholat. Ini selalu kami hadirkan. Sholat memang sebisa mungkin ada sempurna dengan baju. Sempurna, baju rapi, pakai sorban, pakai sunnah meletakkan sesuatu di pundak, penutup kepala. Kalau kasih kaki tidak punya, pinjam sarung suami. Suaminya di rumah. Nah, sudah begini nggak harus pakai mukena khusus, tidak harus putih mukena, asalkan menutup sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan boleh terlihat. Tolong permudah urusan sholat. Tidak harus pakai digelar di mana saja. Ini sah sholat di sini. Ini tidak najis. Siapa bilang najis? Bumi Allah semuanya suci, baru akan berubah menjadi najis kalau Anda yakin melihatnya. Ada orang kencing di sini nggak? Ada yang lihat kencing di sini? Dipel atau belum? Ini pernah dipel atau tidak? Nggak tahu kan? Aslinya bumi Allah suci atau tidak? Biarpun tidak dipel berarti tidak akan berubah menjadi najis kecuali ada jamaah kencing di sini berdiri. Pernah lihat atau tidak? Karena tidak pernah melihat, ini suci. Sholat di sini sah, nggak usah pakai sajadah. Sah. Sholat nggak usah pakai sajadah. Di jalan raya juga sah. Polisi yang ngamuk paling. Jadi jangan bikin susah sholat itu. Di mana saja, lumpur suci. Ada orang mungkin punya baju bagus, beli baju satu dosen pulang dari Korea. Bajunya hem putih bagus semuanya. Cuman makainya sebulan sekali, satu Januari 1, Februari 1. Daki hitam, baunya luar biasa. Sah nggak pakai sholat? Sah nggak pakai sholat? Sah, cuman kotor. Tolong permudah sholat, jangan persulit sholat. Boleh, hebat. Bahkan tak taunya kerja di bengkel pakai belepotan semuanya. Masya Allah. Sholat berjamaah lagi. Allah, hebat nih. Malaikat senyum nih. Gak boleh ada meninggalkan sholat. Dimanapun Anda berada, tetap sholat. Di padang pasir, di lumpur, di pinggir laut, semuanya. Masya Allah. Najis itu sangat pendek. Najis itu sedikit. Jangan semua dikit-dikit. Najis. Najis hanya 7, selebihnya tidak najis. Ini bab fikih nanti insya Allah. Sah ya? Jangan persulit urusan sholat. Permudah urusan ibadah. Jangan sampai ada satu pun meninggalkan sholat. Maka termasuk kemudian yang perlu kami hadirkan, mengkosor sholat tadi, mohon maaf. Saya itu lupa, kalau ini banyak pendatang. Saya pikir ini orang tinggal di sini semuanya. Maka saya ngomong, gimana sholat yang pertamanya? Sempurna atau kosor? Saya pikir Anda tuh orang sini semuanya. Taunya ada yang 5 jam perjalanan, sama dengan saya 5 jam juga. Ya, kalau Anda musafir, Anda dalam bepergian, tujuan Anda melebihi dari 84 kilo, 84 kilo tujuan Anda boleh menjamak dan boleh mengkosor. Mengkosor itu menjadikan duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Bahkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, mengkosor sholat itu lebih bagus pahalanya. Sudah enak korting 2, pahalanya gede. Jangan ragu yang demikian itu. Jangan saya masih kuat kok, gampang mampir masjid juga gampang. Nah, bukan gitu. Patuh kepada petunjuk itu lebih penting. Jelas ya? Permudah urusan sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengerin, cukup dengerin dan diam, oke? Coba lagi Ustaz, biar paham. Ketahuilah, kita harus mempermudah urusan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah, neraka. Tapi kami yakin bahwa ada hamba-hamba Allah yang tidak sholat itu bukan karena dia ingin masuk neraka. Tapi banyak di antara mereka yang tidak sholat itu karena tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Maka kalau ada orang tidak bisa sholat, bukan yang salah dia, yang salah ustadznya, mempersulit urusan sholat. Ini selalu kami hadirkan. Sholat memang sebisa mungkin ada sempurna dengan baju. Sempurna, baju rapi, pakai sorban, pakai sunnah meletakkan sesuatu di pundak, penutup kepala, baju rapi, pakai minyak harum dan sebagainya. Itu kesempurnaan. Anda sholat berjamaah di masjid, kesempurnaan. Cuman kan tidak semua orang seperti itu bisa. Mungkin di tengah sawah, mau sholat duhur pulang jauh,
Bajunya kotor, kena najis, tinggal nyebur di sungai saja, naik sudah suci kok. Solatnya di atas lumpur, Allah senang. Ini hebat betul, pengen masuk surga maksa ini. Di atas lumpur, jangan dipersulit. Kalau bisa jamaah memang sebisa mungkin di jamaah, madhab berarti diutamakan madhab kita Imam Syafi'i, ini sunat yang sangat dikukuhkan atau fardu kifayah. Madhab Imam Ahmad mengatakan wajib. Anggap saja ini adalah keutamaan, itu saja, jelas. Kemudian termasuk pakai oli sah. Cuman diibu kalau bisa ganti yang bagus. Aduh repot. Ya jangan sampai tidak sholat. Sholat di atas oli yang lagi mengalir, sah sholatnya. Hebat, jidatnya berbau oli. Jangan tinggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat adalah dosa besar. Dosa besar, dosa besar. Anda sholat, maka jangan persulit urusan sholat. Mekena, tidak harus pakai mekena khusus. Ini menutup aurat sudah sah. Kaos kaki saja, pakai kaos kaki. Kalau kaos kaki tidak punya, pinjam sarung suami. Suaminya di rumah. Nah, sudah begini nggak harus pakai mekena khusus, tidak harus putih mekena, asalkan menutup sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan boleh terlihat. Tolong permudah urusan sholat. Tidak harus pakai digelar di mana saja. Ini sah sholat di sini. Ini tidak najis. Siapa bilang najis? Bumi Allah semuanya suci, baru akan berubah menjadi najis kalau Anda yakin melihatnya. Ada orang kencing di sini nggak? Ada yang lihat kencing di sini? Najis hanya 7, selebihnya tidak najis. Ini bab fikih nanti insyaallah. Sah ya? Jangan persulit urusan sholat. Permudah urusan ibadah. Jangan sampai ada satu pun meninggalkan sholat. Maka termasuk kemudian yang perlu kami hadirkan, mengkosor sholat tadi, mohon maaf. Saya itu lupa, kalau ini banyak pendatang, saya pikir ini orang tinggal di sini semuanya. Maka saya ngomong, gimana sholat yang pertamanya? Sempurna atau kosor? Saya pikir Anda tuh orang sini semuanya. Tatonya ada yang 5 jam perjalanan, sama dengan saya 5 jam juga. Ya, kalau Anda musafir, Anda dalam bepergian, tujuan Anda melebihi dari 84 kilo, 84 kilo tujuan Anda boleh menjamak dan boleh mengkosor. Mengkosor itu menjadikan duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Bahkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, mengkosor sholat itu lebih bagus pahalanya. Sudah enak korting 2, pahalanya gede. Jangan ragu yang demikian itu. Jangan sok, saya masih kuat kok, gampang mampir masjid juga gampang. Nah, bukan gitu. Patuh kepada petunjuk itu lebih penting. Jelas ya? Permudah urusan sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Tuh dengerin. Katanya kotor. Ya sholat mah harus sholat mah. Ya dengerin ya. Silahkan keluarkan karena setiap ayat Quran ada fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Kalau ibu ingin bacakan silahkan. Misal, ibu bacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Quran. Kalau ibu bacakan Al-Ikhlas kemudian salah satunya apa? Allah akan berikan kemudahan-kemudahan termasuk mempercepat jawaban doa. Misal, ada namanya ulama Sayyid Sabiq Bu, punya kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Di dalam kitab ini sampai halaman 59, beliau keluarkan hadis posisi paling kanan sebelah bawah tentang seorang sahabat Nabi ketika mau berdoa dia awali dengan Al-Ikhlas. Dia katakan, Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebentar. Allahumma inni as'aluka an taghfira li
Dia mau minta, ya Allah ampuni dosa saya, cuman dia awali dengan surah Al-Ikhlas. Ya Allah, ini hadisnya sahih. Ya Allah, saya akui engkau yang ahad. Ahad, as-samad, tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranakan, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu bagimu. Permohonannya, Allahumma inni as'aluka an taghfiraliya. Ya Allah, mohon ampuni dosa saya. Kedengaran oleh Nabi. Tahu kata Nabi, at-tadri bimadza tas'al? Tahukah engkau bagaimana engkau berdoa? Kata orang ini, Allah wa Rasulullah a'lam. Kata Nabi, laqad sa'alta bi asma'illahil a'zam. Engkau telah meminta dengan nama-nama Allah yang paling utama. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Kalau engkau bacakan itu sebelum berdoa, maka setiap permintaan akan dikabulkan, setiap doa kemudian akan diberikan. Permintaan diberikan, doa dikabulkan. Kapan dia memulai? Setelah membaca Qul huwallahu ahad. Di setiap ayat-ayat Quran, surah-surah Quran itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Al-Mulk ada keutamaannya, Al-Waqiah ada keutamaannya, Ar-Rahman ada keutamaannya, Yasin ada keutamaannya. Maka ibu baca keutamaannya, setelah itu amalkan isinya. Setelah diamalkan, maka fadilah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, orang tua kita dulu mengatakan, kalau ibu pengen punya anak laki-laki, ganteng, soleh, maka baca surat Yusuf. Kalau anaknya ingin cantik, baik, soleh, maka baca surat. Nah, yang dimaksud itu bukan baca biasa. Dalam bahasa Arab, baca itu pahami artinya. Misal, baca surat Maryam kalau anaknya ingin cantik, perempuan, soleha. Maksudnya, kalau ibu sedang mengandung, nanti lahir perempuan, ibu pelajari surat Maryam. Kemudian bagaimana ibunya Maryam, Hannah merawat Maryam. Misal, ibunya mendoakan dulu kepada Allah, Quran surah ketiga 36. Kemudian diberi nama yang baik. Dicari gurunya namanya Nabi Zakaria, Quran surah 3 37. Dibuatkan tempat yang mendekatkan kepada Allah namanya mihrab. Ketika beliau berdoa, dididik dengan baik, dicari Nabi Zakaria, dicari tempat yang baik, maka dikabulkan doanya. Kata Quran surah ketiga ayat 37 paling tinggi sebelah bawah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Diterima doanya oleh Allah, ikhtiarnya diterima, maka kami rawat anaknya dengan pertumbuhannya, dijaga oleh Allah. Kapan itu dijaga? Bukan saat dibaca, tapi saat diamalkan isinya. Makanya kalau ibu punya anak perempuan dikandung, lahir perempuan, ingin soleh seperti Maryam, bukan cuma dibaca surat Maryam, tapi diamalkan isinya. Bagaimana Hannah merawat Maryam? Ibu cari kemudian guru yang baik, cari sekolah yang baik, doakan dengan baik. Kalau ibu cuma baca surat Maryam, tapi tidak pernah diamalkan isinya, sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan jadi. Gak akan jadi. Al-Fatihah ada manfaatnya. Ibu tahu di antara fadilah surah Al-Fatihah? Misal bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Dulu orang kena kalajengking, Bu, orang Arab, kepala suku. Disengat kalajengking Arab, Bu, nggak main-main. Kena kalajengking Arab, disengat tuh. Ya, cari obat, nggak ada obatnya. Bagaimana kemudian obatnya? Ketemu para sahabat, dikatakan, siapa yang bisa menyembuhkan? Kata dia dengan izin Allah. Dibacakan Al-Fatihah, Bu, sekali. Cuma dibacakan Al-Fatihah sekali sembuh. Padahal tidak ada obat yang lain. Begitu dibacakan Al-Fatihah sekali sembuh. Kenapa orang sekarang baca Al-Fatihah ribuan kali nggak sembuh-sembuh? Masalahnya bukan Al-Fatihahnya, karena bacaan dia tidak sama dengan bacaan orang dulu. Orang dulu dipahami isinya, dihayati maknanya, dia baca dengan iman. Jadi kalaupun ibu ingin belajar Yasin, baca kemudian isinya, terjemahannya baca, fadilahnya amalkan isinya. Setelah itu baca surat-surat yang lainnya, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, hati-hati dalam mengupload video dan foto. Jangan komen negatif, jangan komen sembarangan. Ya, gak bisa berkata-kata lagi ya. Intinya gitu. Jangan upload video yang tidak bermanfaat. Jangan komen yang negatif. Jangan upload foto yang tidak bagus, oke? Kita ulang lagi, coba Ustadz biar paham. Silahkan keluarkan, karena setiap ayat Quran ada fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Kalau ibu ingin bacakan, silahkan. Misal, ibu bacakan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Quran. Kalau ibu bacakan Al-Ikhlas kemudian, salah satunya apa? Allah akan berikan kemudahan-kemudahan termasuk mempercepat jawaban doa. Misal, ada namanya ulama Sayyid Sabiq, Bu, punya kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Di dalam kitab ini, sampai halaman 59, beliau keluarkan hadis posisi paling kanan sebelah bawah tentang seorang sahabat Nabi ketika mau berdoa diawali dengan Al-Ikhlas. Dia katakan, Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad as-samad
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebentar. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Dia mau minta, ya Allah ampuni dosa saya, cuman dia awali dengan surah Al-Ikhlas. Ya Allah, ini hadisnya sahih. Ya Allah, saya akui engkau yang ahad. Ahad, as-samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu bagimu. Permohonannya, Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, mohon ampuni dosa saya. Kedengaran oleh Nabi. Tahu kata Nabi, "At-tadri bimadza tas'al?" Tahukah engkau bagaimana engkau berdoa? Kata orang ini, Allah wa Rasulullah a'lam. Kata Nabi, "Laqad sa'alta bi asma'illahil a'zam." Engkau telah meminta dengan nama-nama Allah yang paling utama. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Kalau engkau bacakan itu sebelum berdoa, maka setiap permintaan akan dikabulkan, setiap doa kemudian akan diberikan. Permintaan diberikan, doa dikabulkan. Kapan dia memulai? Setelah membaca Qul huwallahu ahad. Di setiap ayat-ayat Quran, surah-surah Quran itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Al-Mulk ada keutamaannya, Al-Waqiah ada keutamaannya, Ar-Rahman ada keutamaannya, Yasin ada keutamaannya. Maka ibu baca keutamaannya, setelah itu amalkan isinya. Setelah diamalkan, maka fadilah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, orang tua kita dulu mengatakan, kalau ibu pengen punya anak laki-laki, ganteng, soleh, maka baca surat Yusuf. Kalau anaknya ingin cantik, baik, soleh, maka baca surat. Nah, yang dimaksud itu bukan baca biasa. Dalam bahasa Arab, baca itu pahami artinya. Misal, baca surat Maryam kalau anaknya ingin cantik, perempuan, soleha. Maksudnya, kalau ibu sedang mengandung, nanti lahir perempuan, ibu pelajari surat Maryam. Kemudian bagaimana ibunya Maryam, Hannah merawat Maryam. Misal, ibunya mendoakan dulu kepada Allah, Quran surah ketiga 36. Kemudian diberi nama yang baik, dicari gurunya namanya Nabi Zakaria, Quran surah 3 37. Dibuatkan tempat yang mendekatkan kepada Allah namanya mihrab. Ketika beliau berdoa, dididik dengan baik, dicari Nabi Zakaria, dicari tempat yang baik, maka dikabulkan doanya. Kata Quran surah ketiga ayat 37 paling tinggi sebelah bawah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Diterima doanya oleh Allah, ikhtiarnya diterima, maka kami rawat anaknya dengan pertumbuhannya, dijaga oleh Allah. Kapan itu dijaga? Bukan saat dibaca, tapi saat diamalkan isinya. Makanya kalau ibu punya anak perempuan dikandung, lahir perempuan, ingin soleh seperti Maryam, bukan cuma dibaca surat Maryam, tapi diamalkan isinya. Bagaimana Hannah merawat Maryam? Ibu cari kemudian guru yang baik, cari sekolah yang baik, doakan dengan baik. Kalau ibu cuma baca surat Maryam, tapi tidak pernah diamalkan isinya, sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan jadi. Gak akan jadi. Al-Fatihah ada manfaatnya. Ibu tahu di antara fadilah surah Al-Fatihah? Misal bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Dulu orang kena kalajengking, Bu, orang Arab, kepala suku. Disengat kalajengking Arab, Bu, nggak main-main. Kena kalajengking Arab, disengat tuh. Ya, cari obat, nggak ada obatnya. Bagaimana kemudian obatnya? Ketemu para sahabat, dikatakan, siapa yang bisa menyembuhkan? Kata dia dengan izin Allah. Dibacakan Al-Fatihah, Bu, sekali. Cuma dibacakan Al-Fatihah sekali sembuh. Padahal tidak ada obat yang lain. Begitu dibacakan Al-Fatihah sekali sembuh. Kenapa orang sekarang baca Al-Fatihah ribuan kali nggak sembuh-sembuh? Masalahnya bukan Al-Fatihahnya, karena bacaan dia tidak sama dengan bacaan orang dulu. Orang dulu dipahami isinya, dihayati maknanya, dia baca dengan iman. Jadi kalaupun ibu ingin belajar Yasin, baca kemudian isinya, terjemahannya baca, fadilahnya amalkan isinya. Setelah itu baca surat-surat yang lainnya, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Jelas ya? Tuh, dengerin, makanya dengerin. Nah, yang bermanfaat itu ceramah. Kok kayak gua aja gitu, kayak gua.